Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, pasti sudah banyak yang nungguin kan tentang materi ini. Langsung aja ya. Cidot. Pada teorema Pythagoras ini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang asal-usul dari teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, teorema Pythagoras ini dikemukakan oleh Pythagoras pada abad pertama. Nah, Pythagoras ini menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Jika melihat segitiga di samping, maka bisa dirumuskan menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Nah, ini ya, ini BC. Ini B, ini C, ini A. Nah, BC kuadrat sisi miring ini itu sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Nah, setelah kita tahu asal-usul dari rumus teorema Pythagoras, kita lanjutkan ke pengenalan dari teorema Pythagoras. Nah, kita tuh harus tahu dulu nih, rumus Pythagoras itu sebenarnya dari mana? Nah, ini kita akan membuktikan. Namanya teorema itu berarti harus ada yang namanya pembuktian. Untuk yang pertama ini kita lihat ada gambar ya di samping ini. Ini ada 3 segitiga A, B, dan C. Maksudnya persegi ya. Ada persegi A, B, dan C. Nah, pada persegi A ini kita lihat di sini persegi A ini mengambil 4 kotak kecil-kecil ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena mengambil 4 kotak itu maka kita gunakan rumus luas persegi A. Rumus dari luas persegi itu kan sisi kali sisi, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Sama halnya dengan luas persegi B. Luas persegi B ini kan kita mengambil 3 kotak ya. 1, 2, 3. Nah, karena mengambil 3 kotak berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Tapi beda nih dengan luas persegi yang C. Luas persegi yang C ini dilihat di gambar ini, di luas persegi ini ada 4 segitiga. Ini warna hijau, oranye, biru, dan krem. Nah, tapi juga ada 1 persegi kecil. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita kalikan 4 dikali luas segitiga, karena ada 4 segitiga dikali luas persegi yang kecil itu ya, yang warna putih. Langsung kita hitung. Langsung ya, 4 dikali setengah kali 3 kali 4 dikali luas perseginya 1 kali 1 sama dengan, ketemu hasilnya itu 25. Nah, terus apa sih hubungannya? Kenapa maksudnya ini? Kita lihat antara A, B, dan C itu membentuk suatu segitiga. Kita lihat ya, ini maaf jelek ya. Ini kan membentuk sebuah segitiga nih. Ya kan? Membentuk sebuah segitiga. Nah, hubungannya apa? Hubungannya yaitu dari luas A. Luas A tadi kan ketemu 16 nih. Dan luas B itu ketemu 9. Itu hasilnya itu sama dengan luas C. Jadi yang miring itu 16 ditambah 3. Maksudnya itu bukan 3 ya. Ini maksudnya 9. Bukan 3. 9. 16 ditambah 9 itu sama dengan 25. Dari luas C itu. Luas C kan tadi diketahui 25. Nah, jadi ditemukan bahwa 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini pembuktiannya. Jadi sesuai sama rumus yang tadi yang awal. Yang BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Jadi BC-nya itu kalau kita anggap yang luas C ini, sisi miringnya ini. Dan AB-nya ini yang mengikuti. Selanjutnya, nih lebih jelasnya ini ya. Apa itu teorema Pythagoras? Nah,
Teorema Pitagoras itu rumusnya ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini berdasarkan gambar ini ya. Berdasarkan gambar di samping ini. Nah, C kuadrat itu mana? Ini C. C itu di keterangan ini C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku kan ini. Ini sudut siku-siku ya. Nah, yang berseberangan nih dengan sudut siku-siku yaitu C. C berseberangan dengan sudut siku-siku dan C itu harus yang sisi terpanjang. Kan ini paling panjang dari sisi A sama B. Dan itu disebut hipotenusa. Dan untuk A dan B itu sisi yang menempel pada sudut siku-siku ya. Ini A dan B itu menempel pada sudut siku-siku. Nah, setelah itu kita akan belajar untuk mencari hipotenusa. Karena hipotenusa itu tidak semestinya lurus gini aja. Kita cari dengan gambar yang lain. Nah, ini menentukan hipotenusa dari dua gambar ini. Kita tentukan bareng-bareng ya. Tadi syaratnya untuk menentukan hipotenusa itu sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Sisi yang berseberangan, kita lihat. Ini kan sudut siku-sikunya di sini. Berarti yang berseberangan apa? Yang J dong. Berarti J itu termasuk hipotenusanya ya. Sekarang kita lihat T ini U maksudnya TUV. Kita lihat TUV. Mana sih hipotenusanya? Hipotenusanya itu yang berseberangan dengan berseberangan dengan siku-siku. Nah, ini nih. Nah, berarti V itu sama dengan hipotenusanya. Nah, setelah kita tahu hipotenusa itu yang mana, kita lanjut ke contoh soal untuk biar lebih paham ya. Nah, yang pertama ini ada tentukan panjang sisi X dari segitiga berikut. Sisi X. Sisi X itu di mana sih? Nah, ini ada sisi X ya. Sisi X-nya ada di sini. Nah, kita menentukan nih sisi X. Kita lihat dulu nih. Siku-sikunya itu ada di mana? Nah, ini kan siku-siku nih. Berarti sisi X ini yang tadi kita pelajari, kalau X ini, kalau yang berseberangan dengan sudut siku-siku itu namanya hipotenusa. Nah, kalau hipotenusa berarti kita bisa temukan rumusnya seperti ini. X kuadrat sama dengan 12. 12 kuadrat ini ya. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Dari rumus yang sebelumnya. Yang ini C kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C kuadrat ini, jadi sisi miring itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini. Dari rumus ini ya. Kita lanjut. 12 kuadrat itu berapa? 144 ditambah 16 kuadrat itu berapa? 256. Lanjut ya, ini ditambah hasilnya 400. Lalu kita akar, kan ini X kuadrat. Kita mau carinya ya. Kita kan mau mencari X-nya nih. Berarti kita akar. 4 akar dari 400 itu berapa? 200. Oke. Dari sini mungkin bisa paham ya. Untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC sama dengan 40 cm dan BC sama dengan 24 cm. Titik D terletak pada AB sedemikian hingga CD sama dengan 25 cm. Nah, panjang AD adalah, jadi kita di sini akan menentukan dari AD. Sebelum kita menentukan AD, kita harus tahu dulu berapa panjang dari sisi BD dan AB, ya kan? Karena untuk mencari AD, kita menggunakan AB dikurangi dengan BD. Ini AB dikurangi dengan BD. Caranya gimana? Kita cari dulu nih. Kita mau cari apa dulu? Kita mau cari BD dulu deh.
cari BD dulu ya. Untuk mencari BD itu ini rumusnya 25 kuadrat, karena yang sisi miringnya diketahui kan 25 nih sisi miringnya, berarti 25 kuadrat sama dengan BD kuadrat plus 24 kuadrat. Nah ini kita pindah ruas, BD ini kita keluarkan dan 25 kita masukkan bareng 24, tapi harus dikurangi. Jadi BD kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Ketemu semua hasilnya, 625 dikurangi 576 sama dengan 49. Lalu di akar 49 ketemu hasil 7. Nah, jadi BD diketahui itu hasilnya 7. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sisi dari AB ya, panjang dari AB ini, AB, maka kita harus gunakan sama rumus seperti sebelumnya, yaitu yang diketahui kan ini sisi miring nih, 40, berarti 40 sama dengan AB kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini maksudnya 40 kuadrat ya. Ya ini pokoknya 40 kuadrat ya. Nah, ini kita sama pindah ruaskan ya. AB kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 40 kuadrat kan 1600 dikurangi 576. Hasilnya 1024. 1024 kalau di. Nah, ini tadi ya saya lanjutkan ya, tadi terjeda bahwa 1006 ini BD kuadrat itu ketemu 1600 dikurangi 576. Lalu maksud saya AB ya, dan AB kuadrat itu ketemu 1024. Akar dari AB kan kita cari AB nih, berarti kita cari akar dari 1024 sama dengan 32. Belum sampai selesai nih, kan kita yang dicari tadi panjang dari AD. Nah, panjang dari AD ini yaitu AB dikurangi dengan BD, berarti 32 dikurangi 7 hasilnya adalah 25. Nah, setelah itu kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu tentang teorema Pythagoras pada bidang datar. Nah, ini kita lihat nih. Kita lihat nih ya. Di sini itu kita lihat kita di sini mau mencari panjang dari AB warna merah ini ya, warna merah yang sisi miring. Nah, untuk mencari AB kita bisa menggunakan ini ya, gambar ini, yaitu caranya dengan karena ini kita mencari sisi miring. Kalau mencari sisi miring kan berarti rumusnya AB kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu dari mana sih ini? 7 satuan. Jadi dari 3 ini kita hitung sampai dengan min 4. Jadi 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Itu kita hitung ada 7 satuan. Kemudian ditambah 8 satuan. 8 satuan dari mana? Dari ini, panjang ini. Dari koordinat 3 ke koordinat min 5. Itu ketemu 8. Jadi AB kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 64. Yang ketemu AB sama dengan akar dari 113. Nah, selanjutnya nih kita akan belajar soal nih. Ini ada soal ya. Kita belajar soal atau kalian kerjakan sendiri. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Berarti ini udah ada gambarnya nih ya.
antara radar dengan kapal itu 9 km. Antara radar dengan posisi pesawat tempur itu 10 dan 12. Yang dipastikan 10 pasti yang paling rendah kan, disusul dengan yang 12. Nah, setelah itu kita tahu nih cara menghitungnya. Kita di sini kan jarak kedua pesawat, jadi CD ini. Nah, kita cari CD. Nah, untuk mencari CD itu kita harus hitung dulu. Kita harus mencari sisi antara BC. Untuk cari CD itu BC dikurangi BD. Di sini kan ada siku-siku. Jadi kita harus ngitung nih. Caranya sama kayak sebelumnya, yaitu sisi miring sama dengan sisi AB AC. Untuk mencari dari ABC ya, yaitu AB kuadrat sama dengan AC, maksud saya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Karena yang dicari kita BC, berarti kita pindah ruas saja nanti ya. BC kuadrat dipindah ruaskan, nanti berarti harus dikurangi, bukan ditambah. Ini buat soal latihan kalian. Nah, kita akan lanjut tambahan materi sedikit aja, yaitu tentang jenis-jenis segitiga. Nah, segitiga itu ada 3 nih, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan ada segitiga tumpul. Segitiga siku-siku itu yaitu C kuadrat, rumusnya tuh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau segitiga lancip itu yaitu C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk segitiga tumpul yaitu saya ulangi, maaf barusan terjeda. Untuk segitiga tumpul itu yaitu C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kita tuh bakal membuktikan nih, cari jenis segitiganya. Nah, ini ada soal nih. Terdapat kelompok bilangan 13, 9, dan 11. Termasuk jenis segitiga apakah? Kita hitung nih. Kan kita lihat, ini yang paling besar itu kan 13. Berarti yang pasti sisi miring itu kan yang paling panjang. Berarti 13 itu pasti milik sisi miring. Jadi C kuadrat sama dengan 13 kuadrat yaitu 169. Kita buktikan nih di sini. Nah, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan ini 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat dari sini ya. Nah, itu ketemu hasil 81 ditambah 121. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 202. Jadi C itu sama dengan akar dari 202. Nah, akar dari 202 itu 14, sekian. Berarti sama dengan ini, C kan sama dengan 169. Jadi antara 169 dengan 202 itu kan lebih besar 202, akar 202. Jadi kalau tadi dikatakan kalau lebih besar itu apa? C kuadrat lebih besar dari C kuadrat, berarti lebih kecil kan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti bisa dikatakan kan C-nya ketemu 169, akar 169. Berarti dikatakan bahwa segitiga yang dimaksud ini yaitu segitiga lancip. Ya, segitiga lancip. Segitiga dari bilangan 13, 9, dan 11 ini yaitu segitiga lancip. Gimana nih?
Udah paham belum sama materinya? Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk materi Pitagoras ini kita usai sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.